Ketegangan antar negara di Asia Tenggara yang disebabkan dengan sikap arogansi Cina untuk mengklaim sebagian besar wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengan Cina saat ini kian memuncak. Bahkan Cina telah menyebar sebagian besar kekuatan militer PLA-nya ke berbagai wilayah konflik. Misalkan saja, Cina telah mengerahkan prajurit dan berbagai jenis alutsista tempurnya ke wilayah perbatasan Ladakh, India. Namun aksi barbaran atau misi main caplok-caplokan Cina terhadap beberapa negara yang berbatasan langsung dengan Cina tidak hanya sampai di wilayah perbatasan darat seperti di Ladakh atau pegunungan Himalaya yang bersinggungan langsung dengan India. Baru-baru ini, Cina juga sempat bersih tegang terkait Kepulauan Senkaku, Jepang. Salah satunya adalah melakukan penyerangan terhadap kapal-kapal perang nelayan Jepang yang sedang beraktivitas melakukan penangkapan ikan di wilayah tersebut. Penyerangan kapal-kapal Coast Guard Cina atau penjaga pantai Tiongkok ini adalah untuk memperkuat posisi klaim sepihaknya di wilayah Kepulauan Senkaku, Jepang. Sebab Cina sempat menyatakan jika aktivitas nelayan Jepang di Kepulauan Senkaku adalah ilegal atau sedang berada di wilayah kedaulatan laut Cina. Namun aksi provokatif para tentara penjaga pantai Tiongkok tersebut untuk mengklaim sepihak wilayah kedaulatan negara lain dengan salah satu kekuatan militer terbesar di dunia yang dimiliki saat ini tidak lantas mengurungkan niatnya untuk melakukan aksi barbaran PLA Navy Cina di wilayah perbatasan laut negara-negara lain yang berbatasan langsung dengan Cina. Selain itu, pengiriman alutsista tempur laut dan udara Cina ke Laut Cina Selatan saat ini tidak terlepas dari misi pokok Cina untuk menguasai wilayah-wilayah kekayaan negara di kawasan Asia Tenggara. Sebab beberapa pulau dan terumbu di zona ekonomi eksklusif negara di ASEAN merupakan wilayah strategis untuk memperkuat kekuatan ekonomi Cina. Sebab wilayah laut tersebut adalah jalur perlintasan laut internasional dari seluruh negara di dunia terkait impor dan ekspor jalur laut. Sebagian besar wilayah laut kawasan negara di ASEAN yang diklaim sepihak oleh Cina juga telah memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Tidak bisa dipungkiri dengan kembalinya Cina berulah di wilayah perairan Kepulauan Senkaku, Jepang dan Laut Cina Selatan yang kini semakin memanas adalah merupakan taktik dan strategi penting Cina untuk menguasai dunia yang juga didukung penuh dengan penyebaran pandemik virus corona atau COVID-19 asal negaranya. Bahkan menurut informasi sumber media terpercaya, setidaknya ada 18 negara yang sedang berkonflik dengan Cina saat ini, termasuk Indonesia mengenai wilayah perbatasan atau Nine Dash Line Laut Natuna Utara. Selain itu, hampir sebagian besar negara-negara di Asia Tenggara yang kini sedang bersengketa terkait wilayah zona maritim dengan Cina, yang suka asal main caplok-caplok secara terang-terangan. Bahkan Cina menyatakan ancaman terhadap negara-negara yang menolak klaim sepihak Cina di wilayah Laut Cina Selatan. Secara terbuka, Cina menyatakan dengan tegas bahkan akan melawan siapapun jika berani mengganggu wilayah kedaulatan Cina yang diklaimnya tersebut. Namun kekhawatiran sikap arogansi Cina atas klaim sepihaknya tersebut membuat negara adidaya Amerika Serikat bergerak. Respon Amerika Serikat terhadap Cina ini dapat kita lihat dengan sebagian besar alutsista tempur US Navy Amerika Serikat dikirim ke wilayah Laut Cina Selatan, dan termasuk ketiga kapal induknya serta sejumlah prajurit angkatan lautnya diterjunkan di pintu masuk ke wilayah tersebut. Setidaknya 65% prajurit militer Angkatan Laut Negeri Paman Sam kini tengah bertugas di Laut Cina Selatan karena Cina dianggap menentang hukum laut internasional mengenai batas perairan yang telah disepakati semua negara melalui Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Memang tidak bisa dipungkiri jika kini genderang perang dari konflik tahun ini
di wilayah perairan Asia Tenggara yang membuat negara-negara ASEAN pun harus berbagi fokusnya di tengah serangan pandemik virus corona. Namun ternyata Indonesia telah mengambil langkah lebih jauh dari negara ASEAN lainnya yang terlibat persengketaan dengan klaim sepihak Cina atas dasar wilayah kedaulatan atau kekuasaan nenek moyang mereka yang disebut 9 garis putus-putus. Langkah Indonesia atas klaim sepihak Cina di Laut Cina Selatan untuk mengganti nama wilayah tersebut memang terbilang sangat berani dibandingkan dengan beberapa negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang bersengketa langsung dengan Cina. Sebab saat itu, sebulan setelah konflik wilayah perbatasan antara Cina dan Indonesia sempat memuncak ke publik, pemerintah Indonesia menganggap persoalan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia dengan Coast Guard Cina di perairan Natuna sudah selesai. Kemudian pada bulan Juni tahun 2017 lalu, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia meluncurkan Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia yang baru dengan mengganti wilayah klaim sepihak Cina yang menganggap wilayah 9 garis putus-putus tersebut sebagai wilayah kedaulatannya dan menganggap sebagai Laut Cina Selatan. Sikap tegas dan keberanian Indonesia mengganti wilayah tersebut dari Laut Cina Selatan menjadi wilayah Laut Natuna Utara memang bukan sebuah perkara biasa. Sebab jika kita memandang Cina dalam skala militer dan ekonomi, tentunya Indonesia tidak akan berani dan seenak itu mengubah wilayah tersebut menjadi Laut Natuna Utara. Langkah tersebut diambil oleh Indonesia adalah untuk menciptakan kejelasan hukum di laut dan mengamankan zona ekonomi eksklusif milik Indonesia dari aksi main caplok-caplokan Cina di wilayah tersebut. Walaupun pergantian nama Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara memicu kritik dari pemerintah Beijing. Namun, tentunya perjuangan Indonesia untuk mengubah nama Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara tidak lantas membuat Cina berdiam diri begitu saja. Sebab pada 19 Desember tahun 2019 lalu, sejumlah kapal asing penangkap ikan milik Cina diketahui memasuki wilayah perairan Natuna Kepulauan Riau. Kapal-kapal nelayan Tiongkok yang masuk dan melakukan illegal fishing tersebut dinyatakan telah melanggar zona ekonomi eksklusif Indonesia, sehingga TNI Angkatan Laut Indonesia bersikap tegas atas kejadian tersebut. Selain itu, Bakamla atau Badan Keamanan Laut Indonesia juga memberi peringatan terhadap kapal-kapal Coast Guard Cina yang juga dinyatakan melanggar di wilayah kedaulatan di perairan Laut Natuna Utara. Memang tidak bisa dipungkiri jika hingga saat ini Cina masih saja terus membayang-bayangi Indonesia terkait wilayah Laut Natuna Utara yang juga dianggap oleh Cina sebagai wilayah kedaulatannya. Sehingga pasukan kapal-kapal nelayan Tiongkok kerap kali melakukan aksi provokasinya terhadap penjaga perbatasan Indonesia. Sebab kapal-kapal nelayan Tiongkok kerap kali dikawal langsung oleh kapal Coast Guard Cina di wilayah Laut Natuna Utara untuk melakukan aksi illegal fishing sebagai provokasinya. Namun atas sikap tegas dan keberanian pemerintah Indonesia tersebut untuk mengganti nama wilayah Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara, kini Indonesia menjadi salah satu negara di Asia Tenggara yang tidak ingin berkompromi dengan Cina mengenai batas wilayah perairan di Laut Natuna Utara. Apalagi Indonesia punya doktrin jika wilayah kedaulatan NKRI adalah harga mati. Selain itu, untuk selalu dalam keadaan siap siaga dan mengamankan wilayah Laut Natuna Utara dari aksi main caplok-caplokan Cina, pemerintah Indonesia telah mengerahkan beberapa unit kapal jenis fregat dan korvetnya di wilayah sengketa tersebut. Menurut sumber media informasi yang terbaru,
pada bulan Juni lalu, Indonesia mengirim 4 unit kapal fregat dan korvetnya di wilayah persengketaan antara Cina dan Indonesia.